Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review plus spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Darwin's Game episode ke-9. Jadi, tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video ini ya. Semakin seru dan semakin menambah antusias untuk terus ngikutin animenya ya. Karena dalam episode ini semakin banyak hal yang baru yang terbilang cukup menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Karena kita akhirnya bisa melihat latih tanding antara Kaname dengan si ketua klan dojo yaitu Danjo. Dan terlebih lagi kita bisa melihat kedatangan Suelan. Dan terlebih lagi pertarungan dalam satu episode yang tanpa hentinya ditunjukkan membuat episode kali ini menjadi hal yang luar biasa. Karena adegan aksinya itu memang tidak sesmooth anime aksi lainnya. Namun di sini jika kalian perhatikan baik-baik bahwa animasinya yang memang sudah bagus malah menghaluskan pergerakan dari adegan aksi yang ada. Memang benar-benar anime berkelas, pastinya animasi juga berkelas dong ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Gue akan memulai pembahasannya yang dari awal ceritanya yang ada. Seperti yang kalian ingat bahwa Kaname dan Danjo sedang berlatih tanding dalam arena yang dimiliki oleh Danjo. Di sini sudah bisa terlihat perbincangan yang mereka lakukan. Kaname yang menyebutkan hak khusus yang dimiliki Danjo-nya itu. Seperti yang ada di video sebelumnya, di mana gue sudah membahas hak istimewa atau hak khusus yang dimiliki oleh Danjo, di mana dia memiliki hak khusus untuk memiliki hak arena yang memungkinkan dirinya melakukan peraturan khusus untuk membuat peraturan pertandingan yang masih menyangkut dengan Darwin's Game. Karena Danjo yang tidak menyukai sistem Darwin's Game yang ada, makanya kalau sistem pertarungan itu tidak memiliki aturan pasti, itu yang tidak disukai oleh si Danjo. Karena peraturan di game sendiri itu membebaskan para playernya untuk melakukan pertarungan. Jadi di sini Danjo membuat hak arena untuk menentukan aturan dalam pertarungan yang dilakukan. Biar sekaligus meminta dalam aturan tersebut tidak boleh ada yang saling membunuh. Gitu sih singkatannya. Kalau masih kurang jelas dan kalian pengen tahu lebih jelas lagi kayak apa, bisa menonton video gue sebelumnya yang ada di card sebelah kanan atas, biar bisa ngeliat video pembahasan gue mengenai hak istimewa yang dimiliki oleh player istimewa. Dalam pertarungan latih tandingnya antara Kaname dengan Danjo juga terlihat pertarungan yang cukup hebat antara kedua player ini. Padahal cuma latih tanding doang, tapi ngelihatnya aja udah kayak pertarungan antara hidup dan mati gitu. Karena ngeliat Kaname dengan Danjo bertarung mati-matian, tunggu, yang mati-matian ngelawan itu cuma si Kaname doang ya. Karena kita tahu sendiri, Danjo itu sudah ahli dalam bela diri, ditambah lagi dia nggak memakai sigil yang dia punya. Tapi karena kita bisa melihat sih, sigilnya Danjo yang membuat dirinya menjadi keras ketika dia ditipu oleh Kaname ketika mengeluarkan bom yang ternyata tidak meledak dan malahan yang keluar itu hanya flashbang. Itu strategi yang cukup pintar dari Kaname ya untuk mengecoh musuh dan mengeluarkan sigilnya. Luar biasa. Nah, dari para penonton itu mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Kaname itu bisa tiba-tiba dapat mengeluarkan bom, flashbang, golok, dan senjata-senjata lainnya yang memang berguna dalam pertarungan. Di sini, Kaname itu yang sudah cukup lama berlatih di dalam dojonya Danjo, jadi mempunyai banyak waktu yang dihabiskan oleh Kaname untuk menempa kemampuan fisik dan pasti kemampuan sigilnya. Jika kalian perhatikan baik-baik bahwa pada saat kedatangan Rain, si informan dengan Ryuji yang sedang berbicara, ada dari perbincangan mereka yang mengatakan bahwa Ryuji ada mengajak Kaname untuk melihat toko senjata api milik Lee yang memang tidak secara langsung diperlihatkan dalam animenya dikarenakan ya emang lagi fokus ke pertarungan kan, jadi kayak ngapain juga pindah ke tempat lain gitu. Namun di video ini saya kasih lihat penampakan toko Lee-nya itu ya, karena memang tidak diperlihatkan di manganya pada saat pertarungan ini. Jadi emang nanti baru kelihatan pasti Ryuji lagi mau beli senjata di chapter yang cukup jauh dari animenya. Jika dilihat dari season 1 animenya ya, tokonya mah simple kayak toko airsoft gun biasa, tapi pas kita masuk ke belakangnya, waduh, semua senjata lah, hal-hal busuk itu di situ semua. Lanjut ngomongin pertarungan si Kaname dengan Danjo. Setelah pertarungan yang hampir selesai, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang perempuan yang kita nanti-nantikan selama ini. Ya, karena melihat kedatangan perempuan yang memang menjadi daya tarik karena gaya bertarung dan kemampuannya, terutama rankingnya dalam Darwin's Game yang memang masih menjadi misterius, dan dia adalah player nomor 1 di ranking individual Darwin's Game. Yang gua maksud misterius itu kemampuan bertarung sama sigilnya itu ya. Itu masih
misterius. Tapi kalau rankingnya, dia itu ranking nomor 1 di bagian ranking individual, dimana dia sengaja untuk datang ke tempat Danjo untuk menarik Kaname pergi dengan dia. Ya bisa dibilang Kaname itu diculik sama si cewek ini. Oh iya, udah pada tahu kan namanya? Nama panggilannya itu Suelan, tapi nama fullnya itu adalah Liu Suelan. Karakter Liu Suelan ini adalah seorang wanita keturunan Cina yang memang sudah tinggal di Jepang. Namun kemampuannya sebagai pembunuh tidak bisa diragukan lagi, karena dia sudah cukup lama untuk berlatih dikarenakan latar belakang keluarga Suelan yang memang sudah menjadi assassin dari generasi ke generasi. Kalau ngomongin kemampuan dari Suelan, itu tidak bisa diragukan lagi bahwa dia ini memiliki kemampuan yang cukup menakutkan, karena dia sampai chapter terbaru dari manganya di chapter 82 itu masih belum kelihatan sama sekali dia itu memakai sigilnya. Jadi sampai sekarang masih jadi misteri nih. Sebenarnya dia ini memiliki sigil seperti apa. Jadi kalau kalian bertanya kepada gue, kayak, Bang, itu yang dia pakai pas ketemu Danjo sama Kaname itu apa, Bang? Bukannya itu mirip sigilnya? Jawabannya adalah bukan, teman-teman. Lain. Itu kan sudah dijelaskan sama si Rain bahwa teknik itu bukan dari sigilnya, namun kekuatan yang sudah ada dari turun-menurun keluarga pembunuh Suelan untuk mengintimidasi target dengan hawa membunuh yang kuat agar sang target dapat melihat ilusi bagaimana mereka itu terbunuh. Itu masih kemampuan alami yang dia punya. Belum kelihatan sigil yang dia punya itu kayak apa. Itu masih kayak kemampuan atau skill yang dia punya dengan mempelajarinya. Lain dong dengan sigil, ya kan? Karena memang kan kekuatan Suelan itu masih menjadi misteri, apalagi tentang si butlernya itu yang bernama Siming. Dan kelihatannya memang sepertinya pernah menjadi pelatih si Suelan. Dan masih ngomongin soal hawa membunuh dari Suelan ini, ada adegan yang cukup seru dan luar biasa keren menurut gua, yaitu adegan dimana si Suka dengan Suelan sedang berhadapan, dimana Suelan mengeluarkan ilusi intimidasi hawa membunuhnya ke Suka. Namun setelah beberapa saat terpatahkan oleh Suka, karena Suka tidak mempan dengan hawa membunuhnya Suelan. Itu luar biasa loh, karena Danjo yang emang kuat aja masih tidak bisa keluar dari ilusi hawa membunuhnya Suelan. Ini Suka itu bisa lepas dengan mudah, men. Itu luar biasa itu Suka itu. Dan di sini juga yang menjadi sebuah ketertarikan sendiri ya dengan karakternya, karena Suka juga ada bilang kan, untuk apa dia takut? Jika manusia itu takut, seharusnya mereka tidak perlu dilahirkan. Itu luar biasa loh dua orang cewek ini ya. Kekuatannya luar biasa, pemikiran cerdas, apalagi yang kurang? Oh iya, hawa membunuhnya yang luar biasa. Untuk kalian yang sudah nonton animenya, pastinya akan melihat satu percakapan yang cukup unik dari Suelan dengan Kaname, yang membicarakan sesuatu yang unik di dalam mobil ya, dimana Suelan menceritakan sedikit tentang masa lalunya dan asal-usul dia itu dari mana, yang memang sudah lama menjadi assassin. Dan dia pun menginginkan Kaname itu untuk menjadi bawahannya, yang memang tujuan utama yang memang sudah dijelaskan sama Suelan, dimana dia ini menginginkan keturunan dikarenakan dia tidak dapat menemukan orang yang bisa dianggap pantas untuk berhubungan dengan dirinya, karena memang Suelan ini memiliki kriteria yang cukup tinggi atau cukup ketat ketika memilih seorang pasangan, karena kan tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Soalnya dia sekarang masih jomblo gitu ya, kan nggak mungkin kalau dia milih cowok belangsak ya dan nggak punya kemampuan apa-apa, jadi kayak dia mau hidup normal gitu maksudnya. Makanya dia jadi mencari cowok yang memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam bertarung dan tentunya memiliki pola pikir nggak seperti orang biasa. Ya pilihannya yang dia temukan di Darwin's Game itu ya cuman Kaname doang, pilihan yang cocok benar-benar Suelan. Pada ending episode ini pun dapat terlihat bahwa si Suelan mengaku kalah dengan klan Kaname. Disinilah hal yang membuat banyak adegan yang penuh aksi di video itu ditutup dengan adegan yang cukup tegang namun nagih untuk dilihat terus. Yaitu adegan di mana Suelan dengan Kaname itu berbicara ketika Suelan ditagih janjinya oleh Kaname. Di sini bisa terlihat kalau Suelan memutuskan untuk ikut masuk ke dalam klan Kaname, yaitu Sunset Raven. Dikarenakan dia cukup tertarik dengan Kaname dan atas arahan dari butlernya yang mengatakan lebih baik mengait ikan besar dengan cara mendekatinya. Nah, ini kata-kata sudah menjadi pertanda ya bahwa si Suelan itu disuruh untuk mendekati Kaname agar bisa membantu dan mendapatkan Kaname secara alami tanpa paksaan gitu ya. Tapi memang harus gitu sih, karena memang kan si butler yang bernama Siming ini memang akan sangat membantu sekali ketika Kaname sedang berlatih bertarung. Apalagi Kaname yang dibentuk lagi kekuatan sigilnya untuk menjadi lebih kuat nantinya di awal-awal itu karena latihan dari Siming si butler misterius ini ya. 歓迎するぜシェーラン。ようこそ我がクランへだ。
Dan untuk episode 10 nanti, untuk cerita awalnya, kira-kira cerita akan berpusat pada keputusasaan Kaname yang tahu bahwa temannya itu diculik sama Clan Egg. Dan akhirnya Kaname dapat memulai persiapan untuk melawan Clan Egg, karena disinilah Kaname yang akan berubah, dapat terlihat lebih ganas dan dingin, tapi tetap makin keren ngelihatnya. Untuk melihat langkah Kaname nantinya, jadi dengan begitu, kita juga dapat melihat percakapan antara Kaname dengan Wang, dan adegan yang cukup kasar karena Clan Egg yang menculik teman Kaname ini pastinya disiksa dulu tuh temannya Kaname di episode 10. Nanti kemungkinan besar akan dilakukan seperti itu ya. Apalagi kebiasaan Wang yang motong jari korbannya. Nah, ini teman Kaname ini yang dipotong jari-jarinya sama si Wang. Sudah kesal saya memikirkannya saja. Luar biasa. Narik ini kepala. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime dan music game episode ke-9. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, terima kasih sudah datang ke dalam video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you and bye-bye.